Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Disusun oleh Yena Filia, guru SDN Harapan Mulia 01. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Wawan Eko Suhermanto, pengajar praktik Esmawati Siagian, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Yena Filia. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Marlina 2019, pembelajaran berdiferensiasi adalah penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menggunakan berbagai metode saat mempelajari suatu pelajaran. Pembelajaran berdiferensi bertujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik bisa mendapatkan kebebasan belajar sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Kesiapan belajar di sini berarti guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar di sini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan matematiknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Selanjutnya adalah guru menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten. Di sini guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang tentunya beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi 1.1 filosofi KHD, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, semuanya berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi 1.1 filosofi KHD dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.1 menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak
agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Di sini sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, di mana nilai guru penggerak berupa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, sedangkan peran guru penggerak salah satunya adalah guru harus dapat membantu murid dalam belajar, sehingga mampu memunculkan motivasi murid dalam belajar dan karakter baik. Terkaitan antar materi 1.3 Visi guru penggerak dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat membuat visi dan pendekatan IA melalui tahapan bagian buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan strategi, atur. Keterkaitan antar materi 1.3 Visi guru penggerak dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif. Sedangkan posisi kontrol guru sebagai manajer, guru membantu membuat murid merasa lebih dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga murid merasa dirinya sebagai bagian dari kelas. Pada intinya, kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi kehadiran. Nilai-nilai dan peran guru penggerak merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam, sehingga harus dilayani dengan baik melalui visi yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.